Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku sekalian di rumah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana kalian dapat melaksanakan tugas dan kewajiban di rumah, membantu orang tua? Jangan lupa ya, tetap stay at home, belajar di rumah dan di rumah aja selama pandemi corona ini. Jangan lupa untuk tetap selalu cuci tangan setiap melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Sarapan pagi juga jangan ditinggalkan. Semoga tetap selalu sehat, kuat dan barokah. Nah, kali ini kita akan belajar ya manusia dan benda di lingkungannya. Kebetulan Pak Ali hari ini nih mengajar dari kebun Pak Ali. Di sini Pak Ali punya kebun. Ini lengkeng ya, yang sudah berbuah, pohonnya cukup pendek. Pak Ali duduk saja ini. Pak Ali duduk saja, tidak berdiri. Ini tingginya setinggi Pak Ali duduk. Nah, kalau Pak Ali berdiri macam ini. Nah, ini Pak Ali duduk di kebun Pak Ali. Kemudian di sana juga ada beberapa pohon pepaya yang Pak Ali budidayakan. Nah, di sini juga ada ini cemara ya. Kemudian ini juga lengkeng yang masih berdaun muda. Nah, inilah lingkungan sekitar Pak Ali. Kebetulan ini berada di depan rumah Pak Ali, yang sekaligus juga berada di tepi jalan. Nah, Pak Ali ini mengajar dari alam, mengajar dari kebun Pak Ali, kebun pepaya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, jangan lupa kita tetap berolahraga. Tentu tadi pagi Pak Ali sudah juga berolahraga, naik sepeda ya di sekitar rumah. Nah, ini lengkeng sudah banyak yang mau matang. Silahkan yang mau datang ke sini selama masih cukup, boleh ya. Mari kita belajar anak sekalian, membahas tentang manusia dan benda di lingkungan kita. Nah, apa yang kita lakukan? Mari kita amati. Di sini digambar di layar ada sebuah iklan ya, sudah jelas iklannya, Pak Ali perbesar. Nah, ini iklannya. Semua berawal dari kita. Awal yang baik akan berakhir yang baik. Nah, ini iklan minuman ini. Ketika kita identifikasi, coba kalian perhatikan dan amati. Kira-kira produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Nah, apa saja yang terdapat dalam iklan? Misalnya ada contoh produk, ada orang yang mengiklankan, ada tulisan sebagai penegas dari iklan tersebut. Nah, tugas 1, 2, 3 ini silahkan dikerjakan berdasarkan iklan yang kamu amati ya. Berdasarkan iklan gambar yang kamu amati. Itu tugas yang pertama. Anak-anakku sekalian, Pak Ali akan jelaskan tentang tujuan iklan. Iklan bertujuan memberitahukan kepada halayak ramai tentang sesuatu produk dan jasa. Memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa ya. Menyarankan seseorang untuk membeli, memberi informasi tentang produk jasa, menarik halayak ramai. Nah, ini iklan jasa ya. Iklan yang bisa membuat kita tertarik sehingga kita dapat memanfaatkan iklan itu. Ciri-ciri iklan yang benar seperti apa? Informatif. Informatif itu bersifat informasi, menginformasikan. Komunikatif. Komunikatif itu apa? Bahasanya mudah dimengerti. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, bahasanya singkat dan padat, kemudian disajikan dengan menarik. Nah, anak-anak sekalian, tentu kalian pernah membaca tentang iklan di surat kabar ya. Nah, iklan yang di surat kabar, misalnya di Jawa Pos dan lain sebagainya, itu terdiri dari macam-macam bentuk. Yang pertama, iklan baris. Nah, iklan baris pada koran atau media cetak biasanya berbentuk seperti ini. Nah, ada iklan laptop. Perhatikan di bawah. Ada iklan laptop, ada iklan kursus bahasa Inggris ya. Dijual segera laptop. Dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anakku sekalian, iklan baris salah satu contoh bentuk dari iklan itu memiliki ciri-ciri.
ini iklannya terdiri dari 2-3 baris saja ya. Informasinya singkat, padat, jelas. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa. Misalnya iklan tentang mobil dikumpulkan sesama dengan mobil. Iklan tentang elektronik dikumpulkan sesama elektronik dan sebagainya. Sebagai iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran yang kecil ya, tidak berwarna biasanya ini. Jadi maksudnya tidak berwarna, semuanya hitam. Tulisannya, gambarnya dan lain sebagainya. Dilengkapi dengan nomor telepon. Tidak menggunakan ilustrasi grafis, tidak ada gambar ya. Semuanya tulisan saja. Nah, ini seperti contoh tulisan gambar. Ini namanya iklan baris. Ini biayanya lebih murah daripada iklan yang golongan lain. Nah, yang berikutnya iklan kolom. Ciri-cirinya seperti ini, anak-anak sekalian. Ada gambar, ya, ada ilustrasi, ada foto. Ukurannya lebih besar. Ada warna ya, berwarna. Nah, seperti ini. Nah, tentu kalian bisa sudah membacanya. Silahkan ciri-cirinya di screenshot untuk dipelajari lebih lanjut ya. Itu jenis-jenis iklan ya anak-anak sekalian yang biasanya ada pada surat kabar, yaitu iklan baris, kemudian ada iklan kolom. Bedanya sudah tahu. Nah, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang latihan ini. Coba silahkan, ada iklan udara segar tanpa asap rokok. Kira-kira maksudnya itu apa tuh? Nah, itu silahkan jelaskan. Kemudian iklan ini termasuk jenis iklan apa? Jika iklan ini dibuat di dalam surat kabar. Nah, itu ya. Kemudian coba simpulkan isi dari iklan di atas. Nah, ini juga sudah tugas kedua. Cukup mudah saya kira ya. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya tugas yang paling penting bagi kalian di rumah nanti adalah membantu ibu, membantu mama memasak. Nah, itu tugas yang paling penting hari ini. Anak-anakku sekalian di rumah membantu ibu, membantu mama memasak di dapur. Apa Pak yang harus dilaporkan? Nah, ini saya sebelum secara spesifik tugasnya disampaikan, kita akan sampaikan dulu mengenai zat tunggal dan campuran. Kemarin sudah disampaikan bahwa zat tunggal adalah zat yang sejenis. Dia bisa terdiri dari unsur dan senyawa. Sudah kita jelaskan ya kemarin. Zat campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih ya, yang asalnya, sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Nah, itu ya. Dia bisa dibentuk dari mana? Dari unsur, dari senyawa, atau unsur dengan senyawa dan lain sebagainya. Nah, contoh realnya sudah kita sampaikan kemarin. Bagaimana ada air dengan kopi, bagaimana ada air dengan teh, air campur pasir, bagaimana pembentukan tembaga, bagaimana pembentukan perak, bagaimana pembentukan sebuah benda-benda yang terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, ini sudah kita sampaikan kemarin. Untuk informasi lebih lanjut, anak-anakku sekalian bisa ya mencari informasi tambahan di YouTube, kemudian di informasi internet yang lain. Nah, nama-nama zat di bawah ini saya kira cukup kalian perhatikan, bahwa air termasuk unsur apa senyawa, tembaga masuk unsur apa senyawa. Apa unsur apa senyawa sudah kita sampaikan. Bahwa unsur adalah zat tunggal tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih kecil. Contohnya emas, aluminium, karbon, nitrogen. Nah, kalau senyawa apa? Senyawa adalah terbentuk oleh perikatan kimia. Nah, misalnya apa? Air. Air dibentuk dari apa? Dari oksigen dan hidrogen. Rumus kimianya apa? H2O. Nah, itu. Jadi senyawa itu adalah kumpulan dari unsur, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa senyawa apa yang dapat kamu lihat di dapur? Ada garam, ada gula pasir, ada asam, ada cuka, ada soda dan lain sebagainya. Itu termasuk senyawa. Nah, kembali ke konteks ke ini, bahwa kalian membaca saja air, tembaga, garam, hidrogen dan lain sebagainya, apakah termasuk pada unsur, apakah termasuk pada senyawa. Ini kalian bisa minta bimbingan bersama orang tua di rumah. Yang jelas tugasnya kalian adalah ini,
kerjasama dengan orang tua. Walaupun di sini ada bahan memasak yang tercantum di dalam tabel, kita tidak akan menggunakan itu. Tetapi anak-anakku sekalian di rumah memasak beneran bersama mama dan ibu di rumah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mendaftar, menulis daftar bahan masakan. Katakanlah hari ini mama di rumah memasak kolak kacang hijau. Nah, bahannya apa? Ada kacang hijau, ada air, ada gula, ada santan, kemudian ada rempah-rempah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahan yang dimasak itu didaftar. Air itu masuk zat tunggal apa zat campuran? Centang. Oh, ini masuk zat tunggal, centang. Yang kedua, kacang hijau masuk zat apa? Centang. Kemudian santan, centang, dan lain sebagainya. Kemudian kalian memasak, misalnya memasak kue ya, roti. Roti itu bahannya ada tepung kah, ada vermipan kah, ada air, ada tapioka, ada mentega, ada telur. Kita sebut nanti. Nah, kemudian hasilnya berupa apa? Donat. Donat itu masuk zat tunggal apa campuran? Oh, ternyata donat itu campuran, Pak. Campuran dari apa? Air, gula, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya itu semuanya didaftar. Kemudian dari bahan itu tentukan apakah dia masuk zat tunggal ataukah zat campuran. Ini sebagai laporan, sebagai hasil kalian bekerja sama dengan ibu bapak di rumah. Jangan lupa, memasak apa saja silahkan. Yang penting bahan untuk memasak itu didaftar, kemudian tentukan apakah dia masuk zat tunggal atau masuk zat campuran. Saya kira demikian tugas kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, selamat belajar. Tugas ini untuk video memasak bisa dilakukan nanti sore hari. Kita setor videonya. Kemudian yang kedua kita setor pekerjaannya. Berarti tugasnya ada 3 tadi ya. Ini yang ketiga. Silakan. Kemudian difoto dengan rapi dan bagus, disetor ke Pak Ali untuk kita jadikan kumpulan tugas. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, demikian kegiatan kita pembelajaran sub tema 3 ya, tema 9 dan PB 1, pembelajaran 1 hari ini. Terima kasih dukungannya pada ibu bapak di rumah dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.